to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dunia semesta, sealam jagat raya, se-Indonesia, seraya, setanah air. Saya kebetulan hari ini 4/4 lagi bersama seorang biduan cantik. Seorang pejuang, seorang pembuat karya seni outdoor adventure, Winaya, ownernya. Tepuk tangan dong buat semuanya. Winaya Outdoor. Saya lagi bersama Mang Gun-Gun ya. Atau boleh sebutannya apa? Mang Jetli aja. Mang Jetli. Jetlina guys. Tapi kenapa bisa disebut Jetli itu nanti kita cari tahu ya. Boleh. Jadi kebetulan hari ini kita lagi di mana nih? Ini lagi di puncak Gunung Singa. Gunung Singa tepatnya ada di Soreang, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Jadi tidak jauh lah dari Soreang, sekitar 3 kiloan. Anda kalau yang belum tahu bisa cari tahu di mana itu Gunung Singa. Ketinggiannya sekitar 1000-an lah ya. 1000-an, tapi membuat dengkul lumayan berteriak. Treknya sih lumayan juga gitu, buat apalagi buat yang baru pemula gitu. Seperti kita hitung latihan lah. Gitu. Hiking fun. Oke, tanpa basa-basi lagi, kali ini saya berdua bersama beliau, khususnya 4/4 lagi pingin sharing, lagi pingin memperkenalkan seorang pembuat karya terbaik dari dunia outdoor adventure, produk lokal nasional yang selalu ingin kita dukung. Salah satunya adalah Winaya Outdoor. Winaya itu dari segi nama, Winaya itu artinya apa sih, Mang Gun-Gun? Winaya itu artinya itu bahasa Sunda dulu. Bahasa Sunda dulu. Jadi arti Winaya itu banyak. Ada yang bilang ibu, ada yang bilang pengayom, ada yang bilang perangkul, ada yang bilang guru. Terus artinya juga ada yang bilang gunung. Terus ya kita sih ngambil lebihnya, segi baiknya itu ya kita kebersamaan aja. Makanya kita ambil nama labelnya Winaya gitu. Jadi kebersamaannya ya. Ya, kebersamaan antara itu. semua arti itu Nah, disatuin itu. ya gimana Ya. Terserah ininya, yang penting di antara semua pesan atau semua arti itu ada semuanya tercakup. Jadi kita bikin satu ruangan, ya udah kita satuin aja yang ya bisa disebut juga kebersamaan lah. Oh, jadi gitu. Diartikan lagi setelah sekian banyak arti. Ya. Mang Gun-Gun ngambil kesimpulan bahwa udah dijadikan kebersamaan. Nah, itu. Kebersamaan tuh bisa seperti ini ya, Mang Gun-Gun. Jadi Winaya itu salah satunya adalah adanya ibu, artinya ibu, gunung bisa ibu, pengayom, guru, banyak lah. Nah, itu dirangkumkan jadi kebersamaan. Karena ya di dalam jiwa kita pun semua itu harus ada gitu. Keren, filosofinya keren. Nah, dari kapan Winaya berdiri? Winaya tuh dari udah hampir 4 tahun sekarang, berarti tahun sabar aja. 2014. Wah, matematika kacau dua nana. Ya berarti sekitar 2018 2019 ya, sebelum pandemi ya berarti ya. Nah, cikal bakal Mang Gun-Gun nih kan, Mang Gun-Gun deh kerjaan sehari-hari apa sebelum ini? Kalau kerjaan sehari-hari serabutan ya? Iya, serabutan. Ngarabutan naon we gitu ya. Pokoknya naon tetangga rabut itu kan itu. Pemajikan batu rabut. Pemajikan batur mantunya. Anak batur bae. Nah, eta. Saya tetangga nu can payu rabut saya. Kerjaan serabutan itu guys. Cuma ya profesi pekerjaan yang saya geluti sejak pertama kenal duit intinya. Saya tuh tukang jahit. Oh, memang ada tukang jahit, cuma ya tukang jahit turun temurun dari orang tua. Ngejahit apa tuh, Kang? Ya kadang pakaian, kadang celana, ya apa aja lah. Konveksian lah. Ya konveksian, asal ulah kita ngajahit baju reungit. Baju kapal itu mampu saya. Oke, berarti emang basically tukang jahit. Iya, tukang istilahnya jahit. Tailorman. Tailorman ya. Nah, setelah ada basic menjahit, nah
Kenapa bisa sampai udahlah daripada ngejahit baju-baju, celana-celana Iya. yang enggak, ya istilahnya yang apa ya, umum lah ya. Iya. Kenapa bisa kepikiran langsung udah bikin outdoor, peralatan outdoor gitu. Salah satunya tenda-tenda yang terlihat di belakang ini tenda-tenda Winaya semua nih. Cikal bakalnya ke outdoor gimana? Emang seneng banget ke gunung atau traveling? Kalau bercerita dari awal sampai akhir mungkin ente cukup setahunnya. Kayak tahun harap ya, di tahun harap di- lanjut deh gitunya. Ini mah gambaran lah, Ya, gambaran. kalau gambarannya gitu. Dulu saya orang yang punya penyakit itu kan. Pada intinya itu ya, punya penyakit. Terus saya Penyakit naon kan? penyakit segala lah. Yang paling utama adalah penyakit paru-paru, batuk. Batuk ya. Iya, tekop kedinginan gitu kan, yo langsung udah Oke. Nah, setelah itu saya ngikut temen naik gunung sampai sekian tahun. Alhamdulillah, pas saya check up ke dokter, kata dokter saya sembuh 80%. Dikira aku dokter orang nuangan obat naonnya, nuang herbal naon. Padahal ya saya mah cuma aktivitas aja naik gunung gitu. Naik gunung. Alhamdulillah sampai sekarang ya naik gunung bisa disebut bukan hobi ya. Jadi sebuah tempat di mana untuk saya menggali ilmu, pengalaman hidup. Nah itu kalau hobi gitu kan. Nah kalau misalkan tentang masalah tenda, ini ceritanya agak dikit gimana gitu ya. Kan ya yang namanya kita kan, bukan kita saya ya. Kalau situ mah percaya sih banyak ininya gitu Iya. kan. Kita mah kasbon. Kalau kita mah tenang aja. Nah, dulu saya pernah lihat orang luar gitu ya, ya bisa disebut perjalanan mendakinya atau style. Orang luar tuh bule gitu. Iya, boleh kayak gitu. Dari segi peralatannya, wah mantap banget gitu kan. Nah, Canggih lah ya. Iya, canggih. Terus saya teh ada orang katro gitu kan, coba-coba ningali dina Internet. internetnya. Ternyata harganya tuh mahal-mahal gitu Pasti kan. mahal. Nah, di sana saya punya kain sisa bekas. Awalnya punya kain sisa bekas, saya bikin. Yang pertama tenda piramid yang ada di ujung sana tuh. Tenda piramid yang ada di Nanti ujung sana. kita yang review kuningnya. sedikit-sedikit. Ya, yang pertama yang bikin itu. Mungkin ya gagal, tapi alhamdulillah setelah 3 kali gagal, karena saya yang tadi saya bilang, saya itu punya basic ngaput gitu kan, ngejahit. Nah, saya terus berusaha sampai akhirnya ya dari segi setupnya itu lumayan bagus gitu kan buat saya pribadi. Nah, ya udah saya bikin gitu kan. Saya bikin pakai sendiri. Cuma pas ketika lagi dibikin ya dipakai di gunung gitu ya. Dipakai di gunung. Banyaklah orang-orang yang berbicara bahwa saya orang kaya. Wah, tendana asoy kieu. Nah, itu. Keren banget itu tenda, beda senor, Iya. beda olangan. Eta mau can aya lebelan gitu, can aya lebelan. Disangkana seorang kaya. Mang, sebarat tenda. Cek saya, murah. Berapa, Mang? Ya paling sekitar sarua lah jeung nu dina YouTube harga namanya. Kata teman saya, anjoy. Jelema beungar ya mah. Padahal saya bikin gitu kan. Cuma ya lambat laun. Itu bentuknya berarti top 10-nya yang Iya, piramid yang ya. piramid itu yang awal gitu kan. Terus ketika itu datang temen yang nanya itu, dia pesen, Mang bikinin dong satu, harganya nggak nyampe 1 juta kan. Dia teh bilang gitu. Ngesieun ti heula teh. Iya. Sieun Da mahal meureun ningali harga-harga produk luar. yang begitu wah gitu. Nah, saya berpikir di sana, oke saya bikin gitu kan buat dia. Saya bikin buat dia. Ternyata ya dia tuh ngasih uang berapa awalnya. Tanda kutip jangan dikasih tahu kan ya. Itu kan harga pertama kan. Saya tanda kutip dulu di sini. Ntar kedepannya kita lanjut. Nah, udah gitu. Temen saya juga promosi gitu kan, promosi. Nah, dari sanalah saya berpikir, kenapa saya nggak bikin tenda yang kayak gini gitu kan, yang kayak trap Di tent. official keun ya. Iya. Karena apa? Karena banyak orang yang melihat tenda saya berpikir bahwa saya orang kaya. Nyangkanya beli. Iya, nyangka mereka meureun beuli, eta beungarnya.
toh kata beunghar eta teh keur saya mah asa teu geunaheun. Bukan. Padahal saya mah udah kasbon lah ya kita kita udah mah. kasbon gitu kan. Nah udah dari situ teh teman saya bawa teman lagi kan. Sampai ya harganya 600, 700, 500 sampai paling besar. Variatif lah ya. Iya, paling besar, paling mahal gitu kan. 1.200.000 gitu kan. Nah, kenapa saya pingin gitu kan? Karena saya sendiri yang ngerasain ternyata ketika kita pingin punya tenda bagus yang bisa disebut apa? Simple gitu kan. Buat simpel. Dan saya mah sadar diri atuh karena umur. Ya. Enak geus teu kuat naik gunung mawa beban anu sekian gitu kan. Jadi ya udah saya berpikir hobi saya naik gunung gitu kan. Ya kenapa tidak saya membantu orang lain mengurangi beban bawaan mereka gitu kan. Karena saya beban hidup saya berat. Eta. Jadi beban hidupnya paling riweuh kereng buat nu tenda berat gitu kan. Ya udah saya bikin tenda cek bahasa gaul mah UL ya, UL gitu, ultralex gitu kan. Nah kalau buat saya bukan UL tapi buat saya itu adalah memperingan beban para pendaki atau para penghobi naik gunung sambil memperingan dompet. Nah itu jadi ketika mereka beli dari saya gitu kan, kok harganya segini inilah produk lokal. Betul ya kan, yang tidak kalah bersaing dengan produk luar ya. Gitu kan. Karena apa? Karena kebanyakan meureun akang terang sorangan mendaki ayeuna mah nya orangna wah tah ieu tah merek gajah, tah ieu merek beruang gitu kan. Gitu. Seperti jadi kayak lifestyle ya. Yeah. Kayak lifestyle. Nah, yang kondisinya memang saya juga ikut prihatin sih Kang. Yeah. Sebenarnya masalah produk lokal nih. Yeah. Ngomong-ngomong produk lokal. Jadi saya juga ingin mempertanyakan ke Kang Gun-Gun. Yeah. Menurut Kang Gun-Gun produk lokal yang udah ada di sini udah proper secara kualitas, harga dan tanggung jawabnya udah proper belum? Udah sesuai belum? Kalau menurut saya sih sesuai banget gitu kan ya. Udah sesuai ya? Iya sesuai. Kenapa saya bilang sesuai? Karena di zaman sekarang kita terlalu bukan kiblat ya. Jadi terlalu wah atau yakin dengan produk-produk luar yang harganya sekian gitu kan. Cuma kenapa menganggap remeh produk-produk lokal? Padahal secara kualitas fungsi sama. Iya. Dari segi bentuk, dari segi dari segi pemakaian. Dan pernah saya lihat itunya aya tenda di sareanana atau istilahna datang ke gunung gitu untuk di sarean ku jelema nu mawa malahan di sareana teh misalkan teh ini mah untuk widadari karena harganya mahal ente kan pasti kumanehna keneh di sareananya tanpa kecuali widadari jatuh gitu kan. Ya, jadi kata Mang Gun-Gun tidak ada satu tenda pun yang didiriin meskipun mahal untuk bidadari tetap aja yang pakai kita juga. Nah gitu. Jadi tetap fungsinya sama-sama aja. Iya sama-sama juga. Yang membedakan adalah brand ya. Nah ya. itu. Gengsi. Nah. Jadi pesennya buat teman-teman yang melihat konten ini dukung terus produk lokal. Bener tuh? Setujunya? Setuju biar banget kita nggak kasbon lagi. Iya setuju banget. Jadi gini, terkadang kita merasa malu dengan produk hasil kita sendiri, gitu kan? Tapi gengsi. Iya gengsi. Ngerasa bangga ketika kita naik gunung bawa produk yang ya punya nama gitu kan. Itu udah mencerminkan bahwa kita tuh orang bodoh, gitu kan? Bodohnya kenapa? Kenapa tidak percaya diri, malah percaya ke orang lain? Amun rumah tangga, misalkan, yang rumah tangga, ya orang rada tengah hati. Saya tiki mas, rumah tangga, misalkan, ini dari segi bab tadi ya, misalkan rumah tangga, misalkan, nah orang teh eurek nitah ka batur, pangareunehan, ya kan? Tolong hamilin istri saya, nah kayak gitu. Itulah tidak percaya diri. Tapi gitu. Jadi gini, mungkin ya maksudnya. Itu buat teman-teman yang kurang mampu jangan memaksakan. Intinya di kita tuh masih banyak ternyata produk-produk lokal yang bisa mewakili fungsi, mewakili kebutuhan dan tidak mengurangi nilai dan keselamatan. Benar gitu. Tuh. Tapi bila teman-teman yang mampu banyak duit, mangga wae, silahkan. Tapi kan hak betul. Mereka. Cuman jangan lupakan
siapa lagi yang bisa memajukan produk lokal selain kita. Nah itu Biar kita juga bisa maju bikin karya dan orang. Ya makanya salah satunya kenapa saya begitu ingin sekali bikin konten tentang Winaya, Kang. Ini salah satunya konten ini saya pingin ngasih inspirasi buat generasi muda sekarang. Ayo bikin karya yuk. Nah itu. Dan dukung karya-karya yang udah ada, salah satunya Winaya gitu. Nah, itu. Dan saya berani jamin saya 4/4 adalah salah satunya udah membeli produk Winaya udah kesekian kali ya. Pesen custom bisa langsung ke Winaya gitu. Nah, tanpa basa-basi lagi mungkin kan kalau lihat mah ada kalian oke rugi kuotanya gitu. Jadi nanti ada beberapa fase lagi lah ngobrol sama Kang Gun-Gun. Nah, Kang Gun-Gun ini ada berapa kita ngomongin langsung ke tenda nih. Fase untuk menuju beberapa bentuk tenda sampai nama-namanya itu kumaha tah awalnya. Kan pertama mah piramid kan? Iya, piramid. Itu pun dari mulut ke mulut awalnya kan nyangkanya itu beli. Terus sampai Kang Gun-Gun berani, iya mah buatan orang. Sampai orang tahu itu buatan Kang Gun-Gun dan mulai percaya. Itu tahun berapa tah? 2020 pas pandemi atau sebelum? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi. Itu tuh cikal bakalnya orang penasaran. Terus nanya itu produk mana gitu. Kang Gun-Gun bilang gimana waktu itu? Produk lokal. Itu produk orang gitu, buatan orang. Produk lokal itu produk kan. Jadi saya mah kan orangnya kasar kan. Pertama menang aing. Produk aing sorangan. Mereka percaya nggak pada saat itu? Ya paling mereka juga ada yang gini, wah mana becus gitu kan. Wah masa sih orang bisa disebut orang Bandung gitu kan. Masa orang Bandung bisa sih? Apalagi saya imut kieunya. Bisa gitu ngajait gitu. Malahan cek saya kan gitu. Orang Bandung tong boro nyieun tenda gitu kan. Nyieun budak oke bisa gitu. Ieu ka rumah tangga wae kacau. Jadi ya kita berpikirnya gini. Kita jangan mengalah sebelum perang. Jadi jangan punya hati kecil, kita enggak mampu. Karena apa? Setiap masalah apapun atau setiap apapun kayak gini. Jangan kan membuat tenda. Menghidupkan orang mati pun bisa. Kumaha caranya? Cuma prosesnya lama, kaburu paeh urang. Jadi anggar tuh bisa. Nah, makanya bikin tenda pun ya insya Allah kalau kita mau terus berkarya, mau berpikir secara tenang, terus ya bisa disebut selama kita kreatif. Iya. Bisa. Jangan putus harapan. Makanya saya ngajak gitu kan kepada orang-orang yang baru bikin produk-produk kayak nyoba-nyoba. Iya, nyoba-nyoba kayak bikin kantong, terus bikin apa aja lah yang ada sangkut pautnya dengan outdoor. Sok ulah era, ulah sieun, ulah gengsi gitu kan. Buktikeun lah. Mulai lah. Iya, harus minimal mulai. Nah, itu orang buktikeun bahwa orang oge mampu gitu bersaing jeung produk luar. Betul. Dasar gua tina kain sugan produk luar tina berlian lain. Ya, betul. Gitu selama itu masih dijahit. Nah, itu. Yang bedanya cuman ini mah pakai mesin, ini pakai tangan, ini pakai traktor, macam-macam gitu. Ya. Oke. Nah, sampai banyak seri, banyak bentuk ini Kang Gun-Gun eta gimana belajar sendiri? Ngoprek-ngoprek kumaha gitu, diwang-wang atau ngelihat di internet atau ada inspirasi dari produk lain? Mungkin buat saya diri pribadi ya. Saya mah orangnya loba berhayal. Jadi berimajinasi gitu. Ketika kayak yang mana ya? Tenda Mega lah. Nah, kayak tenda Mega kan itu ada kan? Saya dilihatnya di beberapa di iklannya di online shop. Tenda Mega itu. Ketika itu saya naik puncak Mega. Cikal bakal tenda Mega tuh ya. Puncak Mega. Gunung Puntang. Iya. Dan bentuk gunungnya itu kok kayak gini. Coba kalau saya kasih ini, dibikin tenda bentuknya kayak gini. Ya udah pulang dari sana langsung saya praktek di rumah. Pasti kegagalan dulu kan. Beak sabarahin teh gagal. Rugi. Tuh guys, gitu. Jadi bikin karya tuh pasti harus ngalamin bukan kerugian lah intinya. Modal awal yang tidak sedikit tapi dengan diikuti tekad ya. Pasti harus keganti nih gitu. Dari setiap kesalahan pasti ada kebenaran itu kan. Ada ilmu ya. Iya, dari setiap produk gagal pasti suatu saat nemu yang lebih bagus. Keberhasilan. Iya itu. Makanya ya saya praktek gini-gini ya udah ya gagal. Saya tidak putus harapan, terus berlanjut. Ya sekitar 1 bulan, nah di sana barulah nemu
dari segi bentuk atau dari segi ya posisinya udah emang nyaman. Terus saya uji coba dulu sebelum saya pasarkan gitu kan, maksudnya sebelum saya jual ke orang lain saya uji coba dulu gitu kan. Kan nya sakedikna saya teh mencek bohong mah tukang naik gunung gitu kan. Oke. Ngan ayeuna geus kolot. Saya coba dulu, ternyata oh ini kurang ini, oh kurang ini. Ya udah saya rehab lagi. Nah, udah direhab lagi, kerasa nyaman buat saya. Udah saya produk. Lalu saya jual. Nah, dari seorang pembeli, saya nggak nunggu pujian. Oke. Tapi nunggu apa? Kekurangannya apa? Terkadang kan batur mah nyalain baturnya, sok aya orangnya nyeri hati gitunya mun dihina tenda buatan maneh kieu. Tapi itu bukan suatu masalah buat saya, tapi itu suatu pujian buat saya. Biar bisa dibikin lebih baik lagi ya. Karena dia tuh seolah-olah berkata begini, Jet, kualitas teh tingkat gede ulah menonton kieu. Nah, di sanalah cukup puas. Iya, nah di sanalah kita belajar bersaing dengan produk-produk yang udah ternama. Gitu. Berarti semua tenda ini ada namanya nih? Ada. Yang ini apa nih? Kalau yang ini, nah ini nih. Dia tuh agak sedikit bermasalah dengan memori, wajar sering jatuh di gunung. Nah ini nih, ini belum ada namanya ya. Kenapa? Jujur, ini custom yang pesen pingin kayak gini. Cuma udah ketika saya bikin gagalnya udah berapa biji tenda, dia nggak ngambil. Tapi ini udah fix, sudah jadi ini. Iya, udah. Jadi sampai sekarang ini belum ada nama, karena waktu itu ada yang pesen, sampai sekarang orangnya raib, nggak tahu kemana. Itu. Tapi ada beberapa produk ini udah dibeli ya sama orang. Ada. Malahan yang pesen nggak beli, yang lihat beli. Gitu. Nah itu ini anggap perjalanan Winaya sampai saat sekarang memang masih tetap mencari jati diri. Nah itu. Untuk salah satu produk ini. Iya. Buat yang teman-teman yang punya saran, komen di bawah cocoknya naon ngarana gitu. Kasih tenda betul, namanya betul. Apa ini. Nah itu yang kuning itu seri apa itu? Kalau yang itu Tree Mountain. Tree Mountain. Iya. Artinya Gunung Tilu. Gunung Tilunya. Iya. Emang juga Gunung Tilu gitunya. Iya. Ini trapesium guys bentuknya. Top 10 trapesium. Terus buat seorang ya? Buat satu orang. Kalau ini 2 atau 1? Kayaknya dibikin 2 juga bisa. Bisa lah bebaskeun nya. Ya, bebaskeun komo jeung asal tong jadi budak. Nyata eta. Aman. Aman. Terus yang di sana tuh yang seri itu seri Philip Morris ya? Nah, iya itu. Seri Philip. Jadi nah ini kelebihan Winaya buat lo yang suka ke gunung dan pingin punya tenda seri sendiri itu bisa di Winaya, benar nggak sih? Ya ada harga lah. Iya. Jadi misalnya buat Dewi misalnya, siapapun itu nama lu Dewi misalnya, gue pengen punya tenda signature sendiri, bisa pesan ke Kang Gun-Gun, Kang saya mau punya bikin tenda dong, style lu sendiri, bentuknya mau kayak persegi panjang atau mau bentuknya kayak atas nama lu sendiri bisa, bener nggak? Dewi series bebas, yang penting kalian bahagia, saya pun bahagia, nyaman dan berfungsi. Seperti itu. tenda yang sebelah sana kita nanti bakalan review juga. Itu Pak Philip pesen berapa lama sih pesen? Kalau pesen sekitar 1 minggu lah. Paling cepet seminggu, paling lama sebulanan lah ya. Tergantung 2 minggu paling lama. Iya, 2 minggu. Nah itu namanya Philip series. Ya, jadi Philip hanya series. Pak Philip doang yang punya. Ya. Dan bentuknya juga agak unik, nanti kita lihat di review juga. Ya. Nah itu ada tuh satu lagi yang flysheet. Jadi dia nggak mempunyai outer guys, dia cuman inner dan flysheet. Itu seri apa? Bisa disebut Kuya, nggak mungkin ya. Kuya. Iya. Jika kuya gitu ya. Kura-kura kuya. Iya. Oke. Disebut kura-kura gitu kan. Jadi masih pencarian jati diri. Pencarian lagi itu. Oke. Terus yang ini? Nah, ini tenda family nih. Iya, kalau ini saya sebut family. Tenda family ya. Iya. Jadi terserah. Pokoknya kalau sama Kang Gun-Gun mah yang penting kalian happy sesuai dengan pesanan. Nah, itu. Kalau masalah nama bebaskeun gitu. Yang ujung? Kalau yang ujung itu piramid. Piramid tuh ada 3 macam ya. Ada piramid pintu 2, ada piramid pintu samping, ada piramid pintu depan. Cuma saya sekarang bawa piramid pintu 2 itu. Pintu 2. Iya. Dan bisa sekarang di pintu 1000. Tah eta. Terus yang itu yang warna hijau? Yang warna hijau itu dia baru muncul di kepala saya. Jadi baru itu? Iya, baru muncul di kepala saya sebelum ada acara ini. 4 hari ke belakang lah. Dia tuh kayak
naonnya terus di kelopak mata teh dia teh nembongan gitu. Ngeliatin terus. Iya, udah saya bikin bawa ke sini can yang ngaranan. Jadi itu baru bikin guys, gara-gara kita mau interview hari ini itu dibikin khusus buat acara 4/4 interview bareng Winaya. Jadi yang bisa saya simpulkan, jadi Winaya itu produknya banyak ternyata ya. Cuman masalah nama doang. Jadi doakan buat teman-teman produk Winaya selalu maju, makin sukses dan mempunyai nama yang sesungguhnya. Amin. Masih nyari jati diri nih. Amin. Tapi kalau tenda Mega itu udah fix. Udah. Tenda Mega, terus apa aja yang udah fix tuh? Yang udah fix Tenda Mega, Family, terus yang ini Tilu, ya yang Tri, terus yang yang Philip series. Terus mungkin yang Presit yang Kuya itu. Saya Kuya itu. Jadi gitu. kura-kura Turtle series. Nah. Jadi ada kemungkinan sekitar 10 sampai belasan bentuk ya. Iya. Nah, masalah bentuk sendiri berarti tidak ada batasan ya. Nggak ada. Di Winaya itu tidak seperti brand lokal lainnya yang istilahnya ngejual udah ada ini brandnya ini. Bentuknya ini, namanya ini. Kalau sama Winaya kelebihannya adalah kita bisa custom, guys. Sesuai kebutuhan kalian, sesuai keinginan kalian. Selama Mang Gun bisa bikin, kenapa enggak gitu. Bentuk narik jika kubus selama masih bisa di sarean, bisa juga pasaran. Ayo mah hayangnya nyeuna juga kuburan, bisa. Nah, pokoknya kerja mah ulah nyebut teu bisa. Kudu bisa. Naon sih nu teu mungkin ya. Ku Allah udah dibere kemampuan. Kamu nyebut teu bisa, berarti nggak mau berusaha. Ya, intinya usaha dulu. Nah, itu. Nah, bila teman-teman yang mau pesen nih Kang, ke mana? Bisa di link Winaya Outdoor. Winaya Outdoor. Iya. Bisa juga di IG Winaya Outdoor. IG-nya Winaya Outdoor ya. Winaya Outdoor. Yang di Soreang. Ya, bukan yang yang lain. Bukan. Terus Winaya Outdoor itu cuma ada di Soreang satu, gitu kan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. IG, YouTube salah satunya di 4/4. Nah, lihat aja. Jadi 4/4 nanti bakalan sering mereview tenda-tenda baru atau produk-produk baru dari Winaya, bukan hanya tenda ya. Sampai cara mendirikannya pengguna, karena beberapa tenda itu ada yang memang krusial, harus masangnya harus benar. Kalau nggak akan berdiri benar gitu. Bukan dibikin sulit sih sebenarnya, cuma semua tenda itu pasti ada caranya ya supaya akurat. Ya karena belum paham kan. Betul. Gitu. Bukan masalah belum paham juga, ada yang nggak mau paham juga ada kan. Salah satunya saya. Seperti kemarin saya suka sama perempuan, dia nggak paham-paham. Nah, masalah hati atau gitu nya geus tong dicurhatin kalau salah saya. Nah, jadi nah itu untuk teman-teman yang barangkali mau custom atau mau langsung beli produk saya suka yang udah jadi kan, yang bentuk tri aja. Bisa di online shop juga ada ya? Ada. Tokped ada ya? Ada. Terus Shopee kayak gitu? Shopee ada. Pokoknya semua hampir ada ya. Winaya aja, Winaya Outdoor. Winaya Outdoor. Barangkali kalau mau menghubungi langsung, nanti kita sematkan nomor telepon Winaya di sini. Terus barangkali mau langsung ke bengkelnya, ada nanti alamatnya nanti ditulis di bawah ya. Siap. Paling nanti kita terusin lagi pembicaraan tentang Winaya, karena waktu jualah yang harus kalian kita tetap pakai kuota ya. Lihat kita. Makasih buat yang nonton 4/4. Sudah mendukung kami, channel kami, dan dukung juga Winaya Outdoor untuk selalu berkarya. Jangan lupa dukung terus produk lokal. Jangan lupa jangan beli produk lokal kecuali kasbon. Kumaha konsepnya itu. Pokoknya intinya dukung terus produk lokal. Ulah maksakeun beli produk mahal. Sakira-kira di lemur aya produk murah tapi berkualitas. Sekiranya ada di daerah atau di daerah sendiri lu ada produk, kenapa harus beli keluar? Nah, itu. Dan masih berkualitasnya sama. Nah, untuk bocoran harga kumaha nih? Untuk bocoran harga pasti beda-beda lah. Yang paling rendah berapa? Yang paling rendah tuh 600 ribuan. Yang paling tinggi? Yang paling tinggi sekitar tidak terjangkau lah. Udah sesuai pesanan. Kalau misalkan custom pasti agak mahal gitu kan. Nah, intinya gitu. Jadi kalau ada mungkin di 1 juta lebih. Kalau custom tergantung kesulitan. Iya, tergantung kesulitan sih. Ada yang di bawah 1 juta, ada yang di atas 1 juta, tergantung ya kesulitan
Pembuatan. Tapi nggak akan nyampe lebih ke 1,5 juta enggak lah ya. Wah, saya mah mau yang duit 1,5 juta tuh. Bager. Intinya mah produk-produk yang beliau buat pasti terjangkau. Pokoknya kita mah di bawah harga. Menang kasbon tuh. Menang guys. Sok. Sabaraha kalian sok mampuna. Tah gitu. Sekira-kira hayang. Tapi misalkan dengan boga duitna ge sakieu. Urang ngan bogana saperak 5 kaliun. Tah gitu, bisa lah. Ngan moal dibikin gitu winaya kredit mah moal. Ngan moal aya sletingan. Intina mah gitu nu kasbon moal dibere panto. Jeung paling dibere naon ka anu unggul dek ge merekan ku aing teh. Tendana urung we unggul, pantona eueuh asup ka mana eta bedana. Ya, guys. Nah, untuk yang berikutnya nih produk-produk selain tenda ada rencana mau bikin nggak? Insya Allah doain aja. Doain guys. Ya. Yang pertama kita mau bikin jaket outdoor. Ya. Apa bentuk jaketnya? Kayak kebanyakan pastilah kelebihannya running kayak running gitu. Oh, running jacket ya. Iya, terus celana. Terus celana tuh khusus celana gunung atau celana jeans atau apa? Celana gunung. Cuma saya ada sedikit bocoran gitu kan. Minta doanya buat saudara-saudara semua, khususnya buat kaum hawa yang suka yang suka naik gunung gitu kan. Karena ya di era zaman sekarang naik gunung terkadang ya kita kelihatan banyak yang menggoda ya. Da denten teh orang kagoda jujur di gunung. Sieun nu ripuh mah da saya mah tara kagoda ku sasa, saya mah soleh jelema. Ieu nu loba kagoda. Kumaha sih kagodaana naon? Ya lah dari segi apa? Emang itu kebutuhan kan, kebutuhan buat perempuan kalau naik gunung. Cuma ya kita pun harus menjaga diri kita khusus pribadi. Buat perempuan ya khusus buat perempuan. Jadi jangan sampai kita mau naik ke gunung tuh mau happy yang ujung-ujungnya ya bukan kena bully ya, tapi salah kostum. Nah, jangan sampai salah kostum yang ujung-ujungnya kita mau happy malah menjadi suatu tragedi bisa disebut ya, dojaan dari laki-laki gitu kan. Aku lurusin dulu ya biar bisa ada yang belum ngerti. Maksud beliau tuh banyak perempuan-perempuan sekarang kalau ke gunung tuh dia kayak mirip ke mall. Nah, itu celana ngetat. Maksudnya ngetat di sini bukan berarti tidak proper. Ada yang pakai jeans tapi sembriwing gitu. Ada yang pakai saya oke pas naik di dukangeunana capek da eueuh ningali nu kitu mah. Tapi kan itu bukannya jadi berkah. Berkah tuh buat mata. Tapi kalau buat batin aduh loba dosanya. Ya Allah, iya. Jadi maksudnya Mang Gun-Gun tuh istilahnya mengakomodir kebutuhan kalian kaum hawa agar kalian terlihat cantik banget, elegan secara hati dan nurani. Wadah. Iya. Jadi saya akan bikin celana sama bajunya juga kan. Insya Allah lah kita mau bikin khusus untuk anak-anak bisa disebut hijabers yang suka ke gunung. Nanti Om Gun-Gun mau bikinin khusus celana yang benar-benar sesuai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang perempuan yang nggak berhijab dikasih juga nanti. Kalau perempuan yang berhijab yang nggak berhijab dibikinin nggak? Tergantung dianya gitu kan. Mau custom juga bisa. Iya. Bisi kieu saya bikin anu berhijab, anu dipakenan itu berhijab kan. Bisi pahili ya nanti makanya kan ada hijab series. Nah, itu ya. Ada bebas series. Ya. Jadi tapi yang paling pokok sih buat perempuan hijaber dulu gitu kan. Masya Allah, tabarakallah ya. Kang Gun-Gun berarti soleh sebenarnya mah. Soleh mah henteu gitu kan ya. Ya itu kan niatan baik, maksudnya membantu kaum wanita yang pingin dia tidak pingin terlihat risih dan teringkih gitu kalau jalan di gunung dan masih bisa istilahnya tidak mengurangi keselamatan dan secara estetik dari pandangan mata tidak mengganggu kaum pria seperti dia yang selalu tergoda. Tapi saya kan punya ini juga kan, punya kata-kata mutiara buat diri pribadi saya kan naik gunung gitu kan. Jadi tujuan saya mencari, menemukan, mengamalkan. Mencari, menemukan dan mengamalkan. Mencari apa? Mencari sesuatu. Ketemu, misalkan kita punya masalah. Berarti mencari solusi jalan keluar. Kita udah menemukan baru kita turun ke gunung ngamalkan lah.
di wilayah kita. Gitu. The best. Jadi jangan Amin. sampai naik gunung teh mencari make tinggalkeun. Eta nu bahaya mah. Aing tapi benar sih, benar. Jadi kayak habis manis sepah dibuang. Iya. Etanya Tapi lumayan lah. Jangan lah ya, jangan. Kurang coklat itu urut. Ini maksudnya ilmu, guys. Jadi kita mencari sesuatu, Iya. inspirasi di gunung. Kalau sudah menemukan, amalkan di bawah. Nah, itu keren banget filosofinya. Oke, tidak lama kemudian ini udah 2 jam obrolan dan tak terasa saya masih betah jeung Kang Gun-Gun. Karunya kau kuota. Betul. Moga-moga kita masih bisa lagi ketemu dan ngobrol lagi kayak gini di konten-konten berikutnya. Ya. Nantikan terus channel 4/4 untuk menggali terus produk-produk karya anak bangsa, mereviewnya dan mencari tahu siapa, salah satunya Winaya ya. Moga-moga akan ada Winaya-Winaya yang lain. Dan nanti produk-produk baru Winaya terus ikuti, tunggu, karena 4/4 akan selalu mereview produk-produk Winaya. Oke, sekian dulu. Terima kasih Kang Gun-Gun, Winaya, sama-sama. buat kerjasamanya, buat bikin konten seperti ini. Moga-moga bisa memberikan inspirasi ya. Amin. Harapannya apa tuh lah, sok sebutin. Mungkin harapan buat saya, kalian jangan merasa kecil hati, kalian jangan merasa malu jika kita punya barang yang di bawah orang lain. Tapi kita mesti percaya diri dengan keyakinan kita sendiri dan dengan apa yang kita punya sendiri. Karena Tuhan paling suka dan paling sayang terhadap orang yang menyayangi dirinya sendiri, bukan mengikuti gaya orang lain. Terus kata-kata yang terakhir, jangan mencerminkan kebodohan di depan orang bodoh. Itu Karena aja. orangnya bodoh kene. Ya. Nggak sih orang bodoh babarengan, tapi berusaha untuk Itu. mencari kepintaran dengan kebodohan. By the way, tepuk tangan buat Winaya. Hari ini keren banget. Semoga produk-produknya bisa menginspirasi semua orang, khususnya yang mencintai Indonesia. Yuk kita berkarya terus, dukung terus produk lokal, dukung terus produk bangsa Indonesia. Salam lestari. Jangan lupa tersenyum kalau kata Ivan mah. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa klik subscribe and comment di 4/4. Jeung Winaya. Nanti Winaya juga bakalan punya konten YouTube-nya ya. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ciu.